Kali ini saya akan merangkum sebuah alur cerita film yang berjudul Always Only You. Film yang dirilis pada tahun 2011 ini menceritakan tentang seorang mantan atlet petinju yang memiliki masa lalu yang kelam. Suatu hari, dia dipertemukan dengan seorang gadis buta yang kemudian merubah hidupnya. Hingga suatu ketika dia menyadari bahwa dirinya lah yang menyebabkan wanita itu menjadi buta. Sejak saat itu, dia berusaha dan bahkan rela mempertaruhkan hidupnya agar wanita itu dapat melihat lagi. Jika kalian penasaran dengan alur ceritanya, simak video ini sampai habis ya. Awal film memperlihatkan seorang pria yang sedang mengantarkan air galon. Pria ini bernama Chol-min. Kemudian dia bergegas pergi ke suatu tempat. Karena mulai hari itu dia akan menggantikan seorang kakek untuk menjaga sebuah pintu parkir. Saat Chol-min sedang berjaga, tiba-tiba ada seorang wanita yang masuk dan langsung memberikannya beberapa makanan. Wanita itu bernama Junghwa. Chol-min pun kebingungan dan bertanya, "Kau siapa?" Junghwa yang mendengar suara asing itu pun terkejut, karena dia mengira Chol-min adalah si kakek yang selama ini menemaninya menonton TV di pos itu. Saat itu juga Chol-min menyadari kalau wanita itu ternyata buta. Chol-min kemudian menjelaskan bahwa kakek itu sudah berhenti bekerja dan sekarang digantikan olehnya. Junghwa yang merasa tidak enak kemudian meminta maaf dan langsung pergi. Karena di luar sedang hujan, Chol-min pun merasa tidak tega kepada Junghwa dan menyuruhnya masuk untuk menonton TV bersama sambil menunggu hujan reda. Keesokan harinya Chong-hwa yang di situ diketahui bahwa dia bekerja sebagai operator di sebuah perusahaan. Ketika Chong-hwa sedang bekerja, ia dihampiri bosnya. Dilihat dari gerak-gerik dan permainan tangannya, sepertinya bos perusahaan tersebut memberikan perhatian berlebihan yang membuat Chong-hwa merasa agak tidak nyaman. Di sisi lain, Chol-min hari itu mendatangi sebuah tempat pelatihan tinju, yang kemudian di situ diketahui bahwa Chol-min adalah mantan petinju anggota klub tersebut. Namun sang manajer tampaknya merasa kesal kepada Chol-min yang setelah lama menghilang tiba-tiba dia datang untuk meminta maaf. Kemudian, asisten pelatihnya memperkenalkan Chol-min pada para petinju di tempat itu. Ternyata Chol-min dulunya adalah seorang juara MMA yang berhasil mengalahkan lawannya saat di final. Tiba-tiba ada seorang petinju yang datang dan memotong pembicaraan mereka. Orang ini bernama Tae-sik. Tae-sik berkata, "Akulah orang yang dia kalahkan saat di final." Terlihat di sini Tae-sik tidak menyukai Chol-min. Di malam harinya, Junghwa kembali datang ke pos Chol-min untuk menonton TV bersama. Terlihat Junghwa hanya menggunakan pendengarannya untuk menikmati acara TV tersebut. Kemudian Junghwa mencium aroma tak sedap di sana dan langsung membuka jendela. Ternyata aroma tak sedap itu berasal dari kaos kakinya Chol-min. Chol-min yang menyadarinya langsung merasa malu dan tidak enak. Malam berikutnya Chol-min membersihkan posnya dan dia juga tidak lupa untuk mencuci kakinya sebelum Junghwa datang. Tak lama kemudian, perlahan terdengar suara langkah kaki dan ketukan tongkat dari Junghwa. Suara itu membuat Chol-min tersenyum senang, dan mereka pun menonton sebuah drama bersama. Saat selesai menonton, Junghwa memutuskan untuk pulang. Namun di saat yang bersamaan ada sebuah mobil yang keluar dari tempat parkir dan hampir menabraknya. Yang kemudian membuat kaki dia terkilir. Dan Chol-min pun dengan sigap menolongnya, yang kemudian mengantar Chong-hwa pulang ke rumahnya. Karena Chong-hwa berjalan terpincang-pincang, akhirnya Chol-min menggendong Chong-hwa, yang walaupun dengan napas kos-kosan, dia rela maksa menaiki tangga yang panjang untuk sampai ke rumahnya. Sebagai rasa terima kasihnya, Chong-hwa memberikan tiket konser musik untuk Chol-min. Namun karena Chol-min tidak punya teman ataupun pasangan, akhirnya Chong-hwa pun mengajak Chol-min untuk pergi bersama. Dan dari situlah benih-benih cinta di hati Chong-hwa mulai bersemi. Keesokan harinya Chong-hwa pergi ke salon kecantikan, mempersiapkan diri agar tampil cantik ketika berkencan dengan Chol-min. 오래 안 걸렸죠? Singkat cerita, mereka pun pergi untuk menonton sebuah konser musik. Saat menikmati acara itu, terlihat Chol-min yang mulai jatuh cinta kepada Junghwa.
Setelah itu mereka pergi ke tempat makan dan tampak kebahagiaan tergambar di raut wajah Chonghwa. Namun semua berubah ketika dia bertanya tentang masa lalu Cholmin. Tampaknya Cholmin merasa tidak nyaman membahas tentang itu, dan hal itu pun membuat suasana menjadi kaku. Namun ketika Cholmin mengantarkan Chonghwa pulang sampai pintu rumahnya, disitulah Cholmin berkata sejujurnya tentang masa lalunya yang kelam, dan ia merasa tak pantas untuk gadis seperti Chonghwa. Keesokan harinya di tempat kerja, Chonghwa dipanggil ke ruangan bosnya, kemudian dia diberi hadiah, namun lagi-lagi perilaku bosnya membuat Chonghwa merasa tidak nyaman dan segera pergi meninggalkan ruangan tersebut. Beberapa hari kemudian, Cholmin kembali menemui pelatihnya di sebuah kedai. Di sini pelatihnya bertanya kepada Cholmin, "Kemana saja kau selama ini?" Cholmin dengan berat hati menjawab, "Aku di penjara selama 4 tahun." Ternyata setelah berhenti jadi petinju, dia bekerja sebagai debt collector, tukang pukul untuk rentenir. Dan di suatu ketika dia melaksanakan tugasnya untuk memukuli seorang pria tua, yang sampai akhirnya pria itu nekat membakar diri dan loncat dari jendela sebuah rumah susun tempat tinggalnya. Dan disitulah polisi menangkap Cholmin. Namun setelah keluar dari penjara, Cholmin bertobat dan selalu mendatangi tempat dirawatnya pria tua yang sekujur tubuhnya penuh dengan luka bakar tersebut. Di situ pula suster perawat memberikan souvenir kepada Cholmin supaya diberikan kepada pacarnya. Scenes berpindah kepada Junghwa. Saat Junghwa baru pulang ke apartemennya, dia merasa ada seseorang di depan pintu. Orang itu ternyata adalah bosnya. Dia terlihat kesal kepada Junghwa, karena Junghwa selama ini selalu menolaknya saat diajak makan malam bersama. Dia pun memaksa masuk ke apartemen Junghwa. Dia mencoba untuk melecehkan Junghwa dengan memeluknya, namun tentu saja Junghwa menepisnya. Sontak saja hal itu membuat bosnya marah dan ingin memperkosa Junghwa. Saat Junghwa akan diperkosa, secara kebetulan Cholmin datang. Tentu saja Cholmin langsung menghajar orang itu. Dan tak segan-segan mematahkan jarinya. Hal tersebut membuat Junghwa sedih dan kecewa kepada Cholmin, karena Junghwa takut akan kehilangan pekerjaannya. 아저씨가 책임질 거예요. Sejak hari itu Cholmin berniat untuk menjaga Junghwa, dengan diam-diam mengikuti kemanapun Junghwa pergi. Malam harinya, Junghwa menghampiri Cholmin, dan dia memberitahunya bahwa dia sudah berhenti bekerja. "Maukah kau membawaku pergi ke suatu tempat?" ujar Junghwa. Cholmin pun menjawab, "Iya, aku akan membawamu pergi ke suatu tempat." Kemudian Junghwa pun tersenyum. Namun sebelum mereka pergi ke tempat itu, Cholmin sempat memberikan seekor anak anjing untuk menemani hari-hari Chonghwa. Singkat cerita, mereka sampai di tempat yang dituju. 수영도 하고 그랬는데. Di situ Chonghwa mengambil 2 buah batu kerikil, yang satu untuk dia simpan, sedangkan satu lagi untuk dibawa kemanapun Cholmin pergi, sebagai tanda kasih sayang, dan apabila mereka suatu saat lagi musuhan, boleh tuh batu buat dijadikan senjata. Setelah itu mereka pun tinggal bersama. Namun karena itu perbuatan yang tak patut untuk ditiru, maka kita anggap saja mereka sudah menikah. Untuk menghidupi keluarganya, Cholmin pun perlu menambah penghasilan. Oleh karena itu, dia kembali masuk ke pelatihan tinju. Semenjak itu, Cholmin kembali rajin berlatih. Kemudian, ia akan mengikuti pertandingan resmi UFC. Dengan pengalaman yang Cholmin miliki, bukan hal yang sulit bagi dia untuk bisa memenangkan beberapa pertandingan dan menghasilkan uang. Setiap harinya, Junghwa juga selalu memijat tubuh Cholmin yang kelelahan. Kemudian, Junghwa mengajak Cholmin pergi ke tempat abu jenazah orang tuanya. Dia ingin memperkenalkan Cholmin kepada kedua orang tuanya. Di sini Junghwa menceritakan tentang penyebab kematian orang tuanya dan mengapa dia bisa buta. Scenes flashback ke masa lalu Junghwa memperlihatkan Junghwa yang sedang menyetir bersama kedua orang tuanya. Saat itu pandangannya teralihkan kepada seseorang yang jatuh dari atas gedung. Karena tidak fokus, Junghwa tidak melihat ada sebuah mobil yang melaju kencang ke arahnya, yang mengakibatkan mobil mereka bertabrakan. Kecelakaan itu seketika membuat kedua orang tuanya meninggal, dan mengakibatkan Junghwa mengalami kebutaan. Cholmin yang mendengar cerita itu pun terkejut. Ternyata,
Seseorang yang jatuh dari atas gedung itu adalah orang yang sedang ditagih hutangnya oleh Cholmin di masa lalu. Cholmin merasa sangat bersalah, karena menganggap dirinya lah yang menyebabkan Junghwa menjadi buta. Hingga suatu hari ketika Cholmin pulang ke rumah, dia mendapati kondisi rumah berantakan, dan singkat cerita, Cholmin mendapati Chonghwa yang sudah berada di rumah sakit. 아저씨? Setelah berbicara dengan dokter yang memeriksa Chonghwa, ternyata kerusakan pada kornea mata dia semakin parah. Dan apabila tidak segera dilakukan operasi, maka Chonghwa tidak memiliki kesempatan untuk bisa disembuhkan lagi. Oleh karena itu, untuk mendapatkan uang biaya operasi yang lumayan besar, Cholmin kemudian menemui Kim Tae-sik juniornya yang sombong untuk meminjam uang. Kemudian Kim Tae-sik menawarkan kesempatan kepada Cholmin untuk bergabung di pertandingan MMA ilegal di Thailand, yang jika menang hadiahnya lebih dari cukup untuk biaya operasi mata Chonghwa. Teman Cholmin sempat melarang dia pergi, namun dia mengerti bahwa Cholmin dalam keadaan terdesak. Singkat cerita, operasi pun akan segera dilakukan, dan Chonghwa bilang kalau ketika nanti dia bisa melihat lagi, maka orang pertama yang ia ingin lihat adalah Cholmin. Namun ketika Chonghwa masuk ke ruangan operasi, saat itulah Cholmin berangkat menuju Thailand untuk bertanding di pertandingan MMA ilegal tersebut. Sebelum berangkat, untuk menghilangkan jejak, Cholmin sempat membakar semua identitas dia, karena akan berbahaya jika ada yang mengetahui tindakan ilegal tersebut. Dengan menggunakan identitas palsu, ia masuk ke negara Thailand dan mengganti namanya menjadi Kim Hak-sun. Cholmin pun tiba di tempat pertandingan ilegal itu. Ternyata, tempat itu adalah tempat perjudian, yang dimana orang-orang di sana akan mempertaruhkan uang mereka. Dan tibalah giliran Cholmin untuk bertarung. dan pertandingan pun dimulai. Di ronde-ronde awal, jual beli pukulan silih berganti, saling ikutin, saling banting. Pada awalnya Cholmin sempat terdesak, namun setelah lawannya lengah, dia berhasil mencongkel mata lawannya tersebut. Kemudian dengan memanfaatkan momentum, akhirnya Cholmin bisa menghabisi lawannya dengan menggunakan jurus tendangan seribu bayangan, dan akhirnya Cholmin memenangkan pertandingan itu. Namun ada yang aneh dengan raut muka Kim Tae-sik, sepertinya dia tidak suka melihat kemenangan Cholmin. Singkat cerita, uang hadiah pun langsung ditransfer ke rekening yang dipegang temannya, yang kemudian akan diberikan kepada Chonghwa untuk biaya operasi. Dan di situ Cholmin disuruh membawa sebuah bola kristal untuk dibawa kembali ke negaranya dengan iming-iming imbalan uang bonus. Saat Cholmin akan pulang, tiba-tiba ada sebuah mobil yang menabraknya. Dan terlihat orang-orang yang turun dari mobil itu langsung menusuk punggung Cholmin dengan pisau. Ternyata, semua itu adalah ulah Tae-sik. Merasa Cholmin sudah mati, mereka pun langsung pergi. Beruntung ketika orang itu hendak menghabisi nyawa Cholmin, tiba-tiba sebuah mobil datang ke arah tempat itu. Dan setelah orang itu merampas bola kristal yang dibawa Cholmin, akhirnya kedua orang itu pun pergi. Dan di situ diketahui bahwa dalang dari semua itu adalah Kim Tae-sik yang ternyata berniat jahat kepada Cholmin. Di sisi lain, Junghwa yang selesai menjalani operasi, kini sudah dapat melihat lagi. Namun bukannya senang, dia justru menangis karena tidak ada kehadiran Cholmin di sana. Berminggu-minggu Junghwa menjalani harinya dengan menunggu kedatangan Cholmin. Sampai dia meminta bantuan kepada polisi untuk mencari Cholmin. Tapi apa daya, Junghwa yang selama ini tidak pernah melihat wajah Cholmin membuat polisi jadi kebingungan. 2 tahun kemudian, Junghwa kini memiliki sebuah toko bunga, dan dia juga menjadi sukarelawan untuk memijat para pasien di rumah sakit. Suatu ketika, Junghwa mendapatkan telepon dari rumah sakit, karena ada seorang pasien kakek yang ingin dipijat olehnya. Junghwa pun pergi ke rumah sakit untuk memijat kakek itu. Junghwa menyapa kakek itu dengan ramah. Mendengar suara Junghwa, salah satu pasien yang berada di ruangan itu langsung berpaling ke arahnya. Pasien itu ternyata adalah Cholmin. Cholmin yang melihat Junghwa berusaha menahan air matanya. Dia tidak ingin Junghwa mengenalinya, karena Cholmin sekarang sudah menjadi orang cacat dan dia tidak ingin menjadi beban untuk Junghwa. Kemudian Junghwa menghampirinya dan menawarkan diri untuk memijatnya. Sambil menahan tangisnya, Cholmin sengaja tidak berbicara agar Junghwa tidak mengenali suaranya.
Junghwa kemudian membalikkan tubuh Cholmin untuk memijat punggungnya. Cholmin hanya pasrah, sambil menggenggam sebuah batu pemberian Junghwa, dia terus menahan tangisnya. Saat Junghwa memijat punggungnya, Junghwa dapat merasakan bahwa itu adalah punggung Cholmin. Namun, saat dia melihat papan namanya ternyata pasien itu bernama Kim Hak-sun. Junghwa pun menjadi kecewa. Setelah selesai memijat, Junghwa kemudian pergi dari sana. Cholmin sangat terharu mengetahui Junghwa yang sekarang sudah dapat melihat lagi. Singkat cerita, Cholmin sudah keluar dari rumah sakit tersebut. Dengan terpincang-pincang karena sebelah kakinya cacat, kemudian Cholmin mencoba membututi Chonghwa yang saat itu mengantarkan souvenir vas bunga untuk dijual di sebuah toko. Di situ pula Chonghwa sekalian menitipkan toples berisi kura-kura milik Cholmin. Selepas Chonghwa keluar sebentar dari toko tersebut, Cholmin mendatangi toko itu dan membeli vas yang berisi bunga sedap malam buatan Chonghwa. Dan di situ pula ia sekalian membawa toples berisi kura-kura miliknya. Kemudian langsung pergi. Saat di jalan, Cholmin berselisihan dengan Junghwa. Dan saat yang bersamaan, Dingga terus menggonggong kepada Cholmin, selayaknya seekor anjing yang bertemu dengan majikannya. Namun Junghwa masih belum menyadari akan hal itu. Junghwa pun berusaha menenangkan Dingga dan meminta maaf kepada Cholmin. Sambil menangis, Cholmin pun lanjut pergi. Junghwa kembali ke tokonya untuk mengambil dompetnya yang ketinggalan. Di sana Junghwa keheranan saat mendapati kura-kuranya sudah tidak ada, dan kemudian bertanya kepada temannya tentang keberadaan kura-kura itu. Temannya memberitahu bahwa tadi ada seorang pria pincang yang membeli bunga di dekat kura-kura itu. Dingga yang terus menggonggong seakan ingin keluar mengejar Cholmin. Saat melihat hal itu, Junghwa baru menyadari bahwa pria tersebut adalah Cholmin. Sambil menangis, Junghwa pun berlari mencari keberadaan Cholmin. Di sisi lain, Cholmin sedang menuju stasiun kereta bawah tanah. Junghwa pun kembali putus asa karena dia tidak menemukan keberadaan Cholmin. Saat di jalan, Junghwa tiba-tiba teringat dengan sebuah danau yang dulu pernah dikunjunginya bersama Cholmin. Di danau itu terlihat Cholmin yang sedang melepaskan kura-kuranya. Tanpa dia sadari, Junghwa sudah berada di belakangnya. "Maafkan aku yang tidak mengenalimu. Aku sungguh meminta maaf," ungkap Junghwa. Junghwa kemudian memeluk Cholmin dan berkata, "Aku sangat merindukanmu." Cholmin pun membalasnya, "Junghwa, aku mencintaimu." 정아야, 사랑한다. Film ini mengajarkan kita tentang arti dari sebuah ketulusan. Sebagaimana kedua tokoh pada film ini yang saling mencintai tanpa memandang kekurangan satu sama lain.